Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'd. Sahabat kajian Islami yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu muslim diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, sebagaimana Al-Quran memberikan satu gambaran, satu kewajiban, satu penegasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Beribadah itu tidak mesti di atas sejadah, tidak mesti megang tasbih, tidak mesti di depan Ka'bah, tidak mesti di masjid, tidak mesti di musola. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa ardah memberikan satu pernyataan. Kullu ma sana'a banu Adam lillah fahuwa zakirullah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak manusia, oleh pribadi seorang muslim, di situ ada muatan positif, ada maslahat, tapi diniatkan karena Allah, maka dia adalah zakirullah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kita kerja dari rumah, kita bismillahirrahmanirrahim, maka selama kita bekerja dihitung kita berzikir kepada Allah. Apa alasannya? Karena Al-Quran mengatakan wa'malu i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu, i'malu, bekerjalah kalian. Apapun profesi kalian bekerja. Fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat hasil kerja kalian. Berarti kerja itu adalah perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu adalah ibadah. Segala sesuatu yang niatkan karena Allah itu adalah zikir juga kepada Allah. Ngantar anak sekolah, zikir. Nemenin istri masak, zikir. Semua segala sesuatu yang bernilai positif itu adalah zikir. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, namun dalam kancah bingkai rangkaian ibadah, dari mulai yang mubah, sunnah, wajib, semuanya itu memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah. Walikullin darajatum mimma amilu. Segala sesuatunya memiliki derajat tergantung yang mereka lakukan. Terkadang yang sedekah 1 juta tidak menilai apa-apa. Terkadang yang sedekah 1000 justru itu yang bernilai di sisi Allah. Apa sebabnya? Sama mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah 1 juta, dia bersedekahnya tapi riya, pengen dilihat orang, sum'ah, agar orang tahu dia ahli kebaikan, maka dia ibadah bukan karena Allah, haba'an mansura, nol zat. Tapi yang 1000 dia sedekah ikhlas karena Allah. Memang adanya 1000-1000-nya, maka saudara yang dimuliakan Allah sekalipun kecil itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan salah tanggap. Di dompet kita ada 100.000 9, 50.000 7, 1.001, kotak amal masjid lewat, yang masuk yang mana tuh? Pasti yang 1000. Nah ini dia. Tapi 100.000 masuk mall, cepet banget hilangnya. Kenapa 100.000 masuk kotak amal masjid? Berat. Walikullin darajatum mimma amilu. Segala sesuatu memiliki derajat di sisi Allah. Orang-orang yang menempuh jalan untuk menuju kepada Allah itu disebut salik. Jamaknya salikin. Prosesnya suluk.
Ketika sudah sampai melihat Allah dengan ainun basirah, mata hati yang begitu bersih, maka itu disebut usul, sudah sampai. Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat latarkabunna tabaqan an tabaqin, surah Al-Insyiqaq. Pasti kalian akan melewati tahap demi tahap. Beliau menafsirkan ada 12 anak tangga untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai wusul. Ada lagi yang mengartikan ulama proses dari seorang anak manusia, dari mulai sperma, kemudian gumpalan darah, dan sampai dia besar, sampai meninggal dunia, tahap kehidupan. Ada lagi tafsiran yang berbeda. Tapi kali ini kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas semuanya akan sah-sah saja, akan cepat kali burukil khatif seperti kita menyambat. Tapi jangan lupa pondasi. Yuk kita ambil satu sejarah. Ketika seorang Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pemimpin para waliullah, yang pada zamannya beliau mendeklarasikan kullu waliyin wa waliyatin tahta qadamayya. Setiap wali laki-laki dan wali perempuan ada di bawah telapak kaki. Itu satu gambaran bahwa Sultanul Awliya, pemimpin daripada para wali. Sejarah ini termaktub di berbagai kitab-kitab masyhur, mobil khusus diantaranya kitab karangan Sayyid Muhammad Syaqqa Ad-Dimyati Al-Misri, yaitu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfi. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah selesai kajian, maka ada salah seorang jamaah bertanya kepada beliau, "Ya Syekhana, wahai tuan guru, lima tafsiru ilallah." Dengan ibadah model apa wahai tuan guru? Dengan model ibadah apa engkau usul sampai kepada Allah? Wiridan apa guru? Puasanya seperti apa guru? Sedekahnya seperti apa? Sehingga kau musul kepada Allah, sehingga kau mendapatkan satu predikat Sultanul Awliya, pemimpin dari segala wali. Apa ibadahnya? Apa wiridannya? Apa sedekahnya? Model amalan seperti apa wahai tuan guru? Kajian Islami dimanapun ada, jarang membahas sekelumit tentang pondasi ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab pertanyaan daripada jamaah tersebut. Wahai kisana, ketahuilah, ma wasaltu ilallahi ta'ala biqiyami layl wala qiyami nahari, walakin wasaltu ilaihi bil karam wat tawadu wa salamatus sadr. Wahai kisana, ketahuilah, aku tidak sampai kepada Allah dengan banyak sholat malam, dengan banyak qiyamul lail, dengan banyak tahajud. Dan aku tidak sampai kepada Allah dengan siang harinya aku berpuasa. Walakin, akan tetapi, aku sampai kepada Allah bil karam, dengan dermawan, wat tawadu, rendah hati, wa salamatus sadr, dan hati yang selamat. 3 kunci ini. Sebelum kita naik anak tangga yang 12, maka pondasi ini harus termaktub, harus tercipta, harus terbina dalam hati sanubari kita. Mungkin kesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada kisana tersebut, percuma kau ibadah siang malam, kau puasa lapar-lapar, kau habiskan hartamu, tapi kau lakukan bukan karena Allah. Kau lakukan lantaran kau sombong. Percuma kau ibadah sebulan suntuk, bahkan lebih dari itu, ketika niatmu bukan karena Allah. Lisanmu masih suka mencibir manusia,
hatimu masih merasa lebih daripada yang lainnya. Percuma kau ibadah ribuan tahun, tapi hatimu dengki. Masih ingat sahabat kajian Islam? Apa itu dengki? SMS. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saudara yang dimuliakan Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhi oleh kalian perbuatan dengki. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Karena perbuatan dengki itu membakar, menghanguskan segala kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana api membakar kayu. Kayu jenis apa saja. Pohon setinggi sebesar apa saja, lawannya api angus, saudara. Sekalipun setiap hari dia zikir hatam Quran, setiap bulan dia umrah, setiap tahun dia pergi haji, sedekahnya miliaran, tapi hatinya dengki, hati-hati, akan dimakan oleh kedengkian tersebut. Oleh sebab itu, kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir memberikan nasihat kepada Al-Fakir pribadi. Jangan sampai kita ibadah karena manusia. Jangan sampai kita ibadah karena ingin menjadi waliullah. Tapi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itulah perintah Allah. Tidaklah manusia diperintahkan ibadah mukhlishina lahuddin, ikhlaskan karena Allah. Ikhlas itu seperti susu. Min baini farthin wa damin labanan khalisah. Allah memberikan satu ilustrasi indah bagaimana konsep keikhlasan seperti susu. Susu, tabung susu, tempat peredaran susu yang ada pada binatang ternak. Allah taruh itu susu min baini farsin wa damin, min baini farsin wa damin labanan khalisah. Antara fars, mohon maaf, kotoran, wadamin, dan antara darah, labanan khalisa, di tengah-tengah kedua yang najis, kotoran najis, darah najis, tapi ironisnya di tengah-tengah itu ada susu yang murni, membawa banyak kemanfaatan bagi manusia, kesehatan bagi manusia, tingkat protein yang begitu tinggi dan banyak sekali manfaat. Tapi ironisnya di pertengahan antara kedua najis, kotoran dan darah, punten mohon maaf, kalau kita ibadah selama ini karena manusia, karena ingin ada satu nama di hati manusia, maka ibadahnya kita campur kotoran dan campur darah. Karena nilai setitik rusak susu dari sebelah. Karena perbuatan kita dengki akan menghabiskan semua keburukan, akan menghabiskan semua kebaikan, akan meluluhlantahkan semua kita punya ibadah. Hati-hati. Teguran bagi Al-Fakir sendiri yang dhaif, yang lemah, yang begitu jauh daripada kebenaran. Tapi niat Al-Fakir wa tawassa bil haqq wa tawassa bis sabr. Saling memberikan wasiat dan saling memberikan wasiat kebenaran, kesabaran dan kebenaran, saling berwasiat. Insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Konsepnya tiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walakin wasaltu ilaih bil karam. Dermawan hatimu, jangan pelit. Wa tawadu, rendah hati, jangan sombong. Wa salamatus sadr, jangan dengki, jangan ada penyakit hati. Insyaallah tangga selanjutnya akan Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita luruskan niat kita lagi karena Allah. Allah berikan kita hati yang ikhlas, yang semata-mata karena Allah, akan berdampak berkah hidup dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.